Kembali lagi di channel Ngantri Film yang akan membahas tentang film-film terbaru dan terviral secara singkat. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman karena kita akan melaluinya dengan cepat seperti film berikut. Pada awal film, kita sudah diperlihatkan sebuah batu berukuran kecil yang sedang bergerak cepat di luar angkasa hingga menabrak sebuah satelit dan mengakibatkan batu itu pun terjatuh di salah satu rumah di bumi. Di dalam rumah tersebut terdapat seorang anak kecil bersama ibunya, dan anak itu bernama Josh. Mereka sama sekali tidak mengerti apa kegunaan dari batu tersebut. Yang jelas, seluruh air di akuariumnya langsung terserap dengan habis. Setelah tidak lama dari jatuhnya batu tersebut, kembali datang benda misterius di luar angkasa dan menuju bumi. Tapi ternyata kali ini bukan batu yang datang seperti yang datang pertama kali, tetapi sebuah pesawat berwujud manusia. Manusia ini mengubah tampilannya dengan begitu cepat, berbaur seperti selayaknya makhluk bumi. Namun, gerak-geriknya yang cenderung aneh karena dia masih menyesuaikan dengan kondisi bumi. Bagaimana caranya manusia ini beraktivitas dengan normal? Untuk berekspresi saja sudah sulitnya minta ampun. Yang jelas, orang ini bukanlah seorang manusia yang sesungguhnya. Apalagi setelah melihat tingkah lakunya yang aneh setelah tiba di suatu kota. Sampai pada suatu saat, pria tersebut tertabrak oleh sebuah mobil yang ternyata si pengendara merupakan ibu dari anak yang bernama Josh. Setelah menabrak manusia ini, wajar dong si pengendara merasa panik. Apalagi korban cuma terdiam begitu saja di tengah jalan, hingga salah satu kakinya bengkok. Manusia ini malah kabur dari niat baik si penabrak dan memutuskan untuk bersembunyi di sekitaran bank sampah di dekat sana. Disinilah kita mulai disadarkan kalau pria ini hanyalah sebuah pesawat yang dikendalikan oleh manusia-manusia mini di dalamnya, dan mereka sendiri keluar dari tubuh si pria itu demi memperbaiki bagian kaki yang sudah bengkok. Sedangkan pengemudi sendiri memang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Dave. Yang benar, cerminan wajah merupakan wajah dari pesawat itu sendiri. Tak cuma itu, pesawat itu dikendalikan oleh berbagai macam orang-orang mini yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada yang menggerakkan lengan, kanan, bokong, dan bagian otak, serta bagian perbaikan. Kedatangan mereka sendiri ke bumi tentu saja memiliki tujuan untuk mencari batu yang ada di luar angkasa yang tak sengaja terpental ke bumi. Batu tersebut digunakan sebagai pembangkit energi di planet mereka, yang memang tepat batu itu mampu menyerap air laut hingga mengubah menjadi garam dalam sekejap. Nantinya garam yang sudah terkumpul itulah akan mereka gunakan untuk membangkitkan listrik di planet mereka. Tidak bergeraknya manusia itu di dekat bank sampah sampai Josh pun menyadari keberadaannya dan langsung mengajak berbicara sambil ditemani oleh ibunya. Dan para awak kapal pun juga sudah sadar kalau jejak batu tersebut ada di rumah Josh, dikarenakan mereka sudah melacak sebelum mendarat ke bumi. Tapi masalahnya, Dave masih menyesuaikan diri dan berbaur secara baik dari segi berbicara, perilaku, dan semua dilakukan agar Josh bersama ibunya yang bernama Gina tidak curiga sama sekali, walaupun Josh memang memegang batu tersebut. Pada keesokan harinya, Dave dan Josh langsung pergi ke sekolah dan membiarkan berdua dengan Gin. Pada saat itu Gin memperkenalkan Dave dengan teman dekatnya bernama Mark. Alhasil, seluruh awak kapal tersebut langsung kebingungan saat Mark mengajak bersalaman dengan menggunakan tangan. Di sini kita lihat keanehan Dave di hadapan Mark, begitupun Gin yang
sudah berhubungan lebih lama dengan Mark. Duff terpaksa harus menebus segelas air saat itu juga. Hal tersebut membuat para pekerja yang ada di tenggorokan langsung terbawa derasnya air. Hal-hal lucu pun dan unik dipatahkan oleh para awak kapal karena baru saat itu dia mendapat hal seperti itu. Informasi demi informasi pun dikumpul oleh manusia-manusia mini ini yang dikendalikan oleh pesawat itu, baik dari segi tren pakaian yang tidak kuno serta membantunya bekerja di dapur, tapi tetap saja namanya juga menyesuaikan diri. Jadi para awak kapal masih tidak tahu bahwa saus tomat bukanlah untuk diminum, sampai di suatu momen salah satu awak kapal menyadari kalau batu tersebut sempat dipegang oleh anaknya dari Gin, dan mereka langsung memutuskan untuk pergi melacak jejaknya. Di saat bersamaan, para polisi mulai mendapat laporan mengenai jatuhnya sebuah benda aneh di salah satu lokasi yang ada di kota itu, yang pada akhirnya terungkaplah ia adalah seorang laki-laki yang baru saja mendarat ke bumi. Sedangkan hal itu bukanlah menjadi sebuah permasalahan bagi dirinya sendiri, dikarenakan harus terus memutuskan untuk mencari batu tersebut. Namun ya, namanya juga makhluk dari planet lain, mereka pun jadi penasaran dengan segala hal yang ada di bumi ini. Ia terlihat mencocokkan para awak untuk memutuskan mendatangi salah satu toko baju di kota tersebut. Sudah memiliki selembar uang bukanlah menjadi seorang masalah besar bagi Duff, dikarenakan dia bisa menghasilkan uang secara otomatis dengan cara men-scan uang tersebut. Namun celakanya, batu yang selama ini berada di tangan Josh malah direbut oleh salah satu anak nakal yang ada di sekolahnya. Sedangkan dirinya sendiri sudah tiba di sekolah tersebut dan mensukarelakan dirinya untuk menjadi guru dan menggantikan guru tersebut. Dan tiba-tiba Duff masuk ke kelas Josh, yang dimana kehadirannya malah diejek-ejek oleh para murid. Sebagai bentuk hukuman terhadap murid-murid tersebut, ia sengaja memberikan materi yang tentu saja membuat mereka kebingungan dengan sekejap. Setelah itu, dia kembali lagi ke tujuan utama. Dan dimulai bertanya mengenai keberadaan batu tersebut kepada Joe, yang tidak tahu apa-apa tentang kegunaan batu itu. Pun langsung memberitahukan kalau batu tersebut sudah tidak berada di tangannya, melainkan di tangan anak nakal yang ada di sekolah tersebut. Namun biar tidak menaruh kecurigaan sama sekali oleh Dave, mau tidak mau harus meladeni terlebih dahulu segala permintaan dari Joe. Pada hari itu dimulai dengan menemani Joe untuk membeli sebuah buku komik. Walaupun toko langganannya sempat didatangi dua orang perampok, tentu saja Duff langsung mengatasi perampok itu dengan sekejap dan mudah untuk melawannya tanpa berarti. Matahari sudah mulai terbenam. Tak ingin lagi merepotkan Gen untuk sekian kalinya, ia memutuskan untuk beristirahat di trotoar bersama gelandangan. Tentu saja dengan tujuan agar pesawat tersebut bisa menghemat tenaga. Dan di saat itu juga ia beristirahat kabin-kabin masing-masing. Seiringan berjalan waktu, kedua polisi yang berada di lokasi tersebut langsung mencetak bentuk wajah dari Duff. Dengan demikian, mereka berencana menyebarkan secara luas foto-foto yang ada setelah mereka mencetaknya. Saat yang bersamaan, para awak kapal juga kembali aktif dan mirisnya cadangan energi dari pesawat tersebut tersisa 12 jam lagi, sedangkan mereka harus menjaga kedekatan dengan Gift maupun Josh pada saat waktunya. Apalagi Dave juga mengajak untuk mengikuti perlombaan memakan hotdog tercepat.
Dan tentu saja hal tersebut bukanlah sebuah masalah bagi awak kapal. Tentu saja tumpukan-tumpukan hotdog itu tidak benar-benar dia makan, melainkan cuma tertampung di bagian bokong. Tetapi hal tersebut tidaklah disetujui oleh salah satu awak kapal yang dipanggil dengan nomor urut 2. Benar saja, akibat melempar bola kasti, pesawat tersebut pun terjatuh serta mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Hingga Dave sengaja dibawa ke rumah sakit, dan saat itu juga seluruh aliran listrik berfungsi lagi setelah diberikan kejutan jantung. Akan tetapi para awak sama sekali tidak menyadari kalau terdapat salah satu petugas yang menyadari bentuk dari pesawat tersebut. Singkat, di malam itu Glenn mengajak Joe bersama Dave untuk mengikuti sebuah pesta dansa di salah satu acara dan diberikan sebuah air teh, dan Gabe langsung meminumnya hingga ujung-ujungnya para manusia mini ini yang berada di tenggorokan pun harus terpentar lagi. Dalam hal ini, sama sekali awak kapal yang sebelumnya menantang si kapten malah mengatur strategi untuk menggeser posisi kapten, dikarenakan Dave dianggap sudah membuang-buang tenaga demi berinteraksi dengan manusia bumi. Namun masalah baru kembali muncul ketika polisi datang ke tempat itu untuk menangkap Dave. Tanpa alasan yang jelas, Dave langsung ditahan begitu saja, dan pada saat itu nomor 2 marah mendorong si kapten secara mendadak sampai posisi kapten langsung didudukinya oleh awak tersebut, dan memerintahkan itu. Dave awalnya diam-diam saja dan langsung membabi buta serta menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bahkan karena hal itu dia ditahan oleh awak kapal tersebut, dan salah satu awak kapal tersebut malah melompat ke salah satu cangkir kopi. Untung saja, kapten memiliki sebuah ide jenius untuk memanfaatkan kantong plastik agar dia kembali ke pesawat mereka. Mereka berdua pun langsung masuk melalui celah-celah celana dan bermaksud untuk menemui kru bernomor 2, yang dimana kru tersebut lagi sibuk mengendalikan pesawat tersebut untuk pergi ke sebuah pantai. Manusia mini yang ada di gelas kopi pun sengaja menampakkan diri agar bisa diselamatkan oleh salah satu polisi. Sedangkan di sisi lain, Giff bersama Josh lagi berusaha untuk secepat mungkin menyusul kepergian Dave yang sedang melarikan diri. Kru nomor 2 malah berniat untuk menguras habis lautan yang ada di bumi demi mendapatkan sumber energi bagi planet mereka. Dan kabar baik dari Kapten Dave bersama kru nomor 3 pun berhasil masuk ke ruangan otak dan kembali mengendalikan pesawat. Ia langsung memberanikan diri untuk mengambil posisinya kembali dengan semangat yang sama dengan tujuan yang sama. Para awak kapal yang lain tetaplah setia dengan tujuan untuk tidak merusak bumi dan pergi dari planet ini secara damai, dan alhasil dengan tidak menyanyiakan tenaga dan mengambil batu tersebut yang lagi ada di lautan. Tetapi apa boleh buat, pesawat tersebut kehilangan tenaga dan tidak bergerak lagi. Beruntung Josh sudah paham dengan cara kerja dari Dave sendiri. Ia langsung mengambil alat penyetrum dari sebuah polisi dan menempelkannya ke dalam tubuh dari Dave. Atas perbuatan tersebut, pesawat itu pun kembali memiliki sumber tenaga, dan sikap kapten bersama kru nomor 3 langsung menampakkan diri mereka di hadapan masyarakat. Tidak sampai di situ, salah satu kru yang masih berada di kantong polisi pun juga dibawa pergi oleh pesawat tersebut. Mereka benar-benar pamit dari bumi. Tetapi lagi-lagi mau pamit,
Para FBI yang menganggap Dev merupakan buronan malas sengaja melemparkan jaring yang membuat pesawat ini terjatuh. Namun ternyata mereka sudah mengantisipasi di mana si Dev sudah menerbangkan salah satu kakinya dari pesawat tersebut dan langsung melepaskan diri. Yang jelas, para awak kapal tersebut berisi orang-orang mini dalamnya turut bahagia akan berhasilnya misi mereka dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel Ngantri Film. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa untuk berkomentar dan rekomendasi film-film yang akan kami review. Sampai jumpa.